Baik, selamat pagi Ibu. Saya atas nama Yosefina Ojeng dari kelas 2019D. Di sini saya akan mempresentasikan judul proposal saya, yaitu peran orang tua dalam meningkatkan aktivitas belajar di rumah pada anak di masa pandemi COVID-19. Jadi, penelitian ini dilatar belakangi oleh pembelajaran jarak jauh atau daring pada masa pandemi COVID-19. Keterlibatan orang tua sangat berpengaruh besar pada pendidikan anak. Persoalannya, peran orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan peserta didik dalam belajar. Karena tinggi rendahnya pendidikan orang tua, besar kecilnya penghasilannya, cukup atau kurang perhatian dan bimbingan orang tua, rukun atau tidaknya kedua orang tua, akrab atau tidaknya hubungan orang tua dengan anak-anak, tenang atau tidaknya situasi dalam rumah, semuanya itu mempengaruhi pencapaian hasil belajar anak. Maka, upaya orang tua dalam mengatasi kesulitan belajar siswa yang berlangsung secara daring, yaitu orang tua dapat mengoptimalkan pembelajaran dengan baik dengan menyiapkan model pembelajaran dan berbagai media pembelajaran yang dapat meningkat hasil pembelajaran siswa selama masa pandemi COVID-19. Jadi, yang perlu dianalisis masalahnya adalah bagaimana peran orang tua dalam meningkatkan aktivitas belajar di rumah pada anak di masa pandemi COVID-19. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah peran orang tua dalam meningkatkan aktivitas belajar di rumah pada anak di masa pandemi COVID-19. Tujuan pembelajaran berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan peran orang tua dalam meningkatkan aktivitas belajar di rumah pada anak di masa pandemi COVID-19. Bab 2, judulnya itu peran orang tua dalam proses belajar anak di rumah pada era pandemi COVID-19. Peneliti St. Khadijah Basir pada tahun 2021. Pembahasannya peran orang tua dalam keberhasilan belajar anak dan dampak COVID-19 bagi dunia pendidikan. Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu variabelnya sama-sama membahas tentang peran orang tua dalam proses belajar di rumah pada anak di masa pandemi COVID-19. Perbedaannya adalah menjelaskan tentang sosiologi keluarga. Landasan teori. Teori utama yang digunakan penelitiannya ini yaitu hakikat belajar mencakup pengertian belajar, ciri-ciri belajar, prinsip-prinsip belajar. Yang berikut pengaruh COVID-19 terhadap aktivitas belajar siswa dan peran orang tua dalam keberhasilan belajar anak. Bab 3, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena metode kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar. Penulis memilih penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif dapat dengan mudah membantu peneliti untuk menggali informasi yang lebih dalam terkait suatu topik penelitian yang nantinya informasi yang dapatkan dapat digunakan untuk menentukan tujuan penelitian. Penelitian kualitatif tidak perlu fokus terhadap angka atau nilai dalam pengukuran variabelnya. Penelitian kualitatif tidak melakukan suatu pengujian menggunakan metode statistik bersifat elaborasi. Peneliti diperbolehkan menggali informasi lebih dalam terhadap objek penelitian dengan tidak bergantung pada pengukuran numerik dan lebih tidak terstruktur dibanding penelitian kuantitatif. Waktu dan tempat penelitian. Waktu pelaksanaan penelitian pada tanggal 4 Desember 2021 di Rumah Siswa Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Data dan sumber data penelitian. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka. Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum objek penelitian ini yang meliputi peran orang tua dalam meningkatkan aktivitas belajar di rumah pada anak di masa pandemi COVID-19.
Sedangkan sumber datanya yaitu sumber data primer dalam penelitian ini yaitu dari orang tua siswa. Teknik pengambilan data dan instrumen data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi, teknik wawancara, dan juga dokumentasi. Teknik analisis data. Data yang terkumpul dari wawancara, observasi, dan dokumen akan dianalisis dengan menggunakan tematik, yaitu teknik analisis yang mengacu pada pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan, sehingga tema-tema yang tersusun sesuai dengan pertanyaan penelitian tersebut dan menjadi acuan dalam memaparkan fenomena yang terjadi. Dalam hal ini siswa belajar dari rumah atau BDR. Yang pertama, teknik keabsahan data. Keabsahan data diperoleh dengan cara kombinasi 3 aspek, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi lapangan. Pada proses observasi, peneliti mencoba tetap melakukan pengamatan yang bertujuan untuk memperoleh data tambahan, menarik kesimpulan. Dari teknik pengumpulan data, mulai dari tahap reduksi sampai display, data peneliti mengambil kesimpulan sementara bahwa memilih data-data atau informasi-informasi sesuai dengan apa yang peneliti cari atau berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti. Pada tahap display dan penyajian data bisa disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori dan sejenisnya. Penarikan kesimpulan. Dari teknik pengumpulan data, mulai dari tahap reduksi sampai display, data peneliti mengambil kesimpulan sementara bahwa memilih data-data atau informasi-informasi sesuai dengan apa yang peneliti cari atau berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti. Pada tahap display dan display data penyajian, data bisa disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah menganalisis ini, peneliti menganalisis data dalam bentuk uraian singkat atau berupa teks naratif. Baik, itu saja presentasi saya hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Apabila ada hal yang salah, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih.